Oke lah semuanya, back again with me, I'm CRY. Untuk video kali ini tuh sesuai judul aja dan juga thumbnail yang gue nggak tahu thumbnailnya kayak gimana karena gue belum bikin thumbnailnya. Di sini gue yang membahas anime yang menurut gue di tahun 2002 bakal jadi best anime atau anime yang akan mengguncangkan dunia perwibuan atau juga anime yang menurut gue bakal punya ya nama yang besar banget gitu. Yang kemungkinan akan rilis di tahun 2002 yang udah kemungkinan tuh confirmed di tahun 2002 ya, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi ini apa aja gitu, ini baru part 1, nanti ada part 2 nya. Di part 1 ini gue akan membahas 8 judul anime. Di part 2 nya gue harapin sekitar di atas 5 juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti akan bosan, siapkan kopinya dulu aja karena pembahasan gue membosankan. Oke, anime yang ingin gue bahas pertama adalah pasti entah bukan Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2. Melihat dari bagaimana part 1 itu dibuat dengan sangat terburu-buru, gue itu nggak berharap banyak sebenarnya. Waktu season 1, season final season part 1 nya itu akan diumumkan rilis di tahun 2020. Itu menurut gue bener-bener terpaksa banget gitu ya, entah apa alasannya gitu. Dan sekarang studionya MAPPA dikasih waktu setahun gitu kan, gue heran juga sih. Kenapa nggak dikembalikan aja ke Wit Studio gitu ya, atau juga nggak ditunggu. Gue juga agak bingung dengan produsernya ini, kenapa malah buru-buru gitu kan. Akhirnya ada kayak gini kan, akhirnya animenya nggak rilis, nggak tamat barengan dengan komiknya gitu, ujung-ujungnya seperti itu gitu kan. Tapi tetap aja kan MAPPA adalah studio besar saat ini, bahkan mungkin orang lebih mengenal studio MAPPA daripada Wit Studio. Padahal kalau lu tahu studio Wit Studio itu studio Wit Studio, kok belepotan, itu juga adalah satu studio yang luar biasa dan animenya pun bagus semua. Tapi sekarang emang lagi masa-masa yang ngetren MAPPA dan Ufotable dengan karya mereka sebelumnya KNY dan juga Jujutsu Kaisen gitu ya. Nah, jadi gue mengharapkan apa yang gue dapatkan di part 2 dari Shingeki no Kyojin The Final Season tuh bukan hanya masalah kualitas visual, tapi juga masalah kualitas feel. Karena emang selama ini gue menikmati anime Shingeki no Kyojin dari Wit Studio itu bener-bener ngena main drama atau pembawaannya gitu. Jadi kalau masalah grafis gue nggak meragukan lagi, tapi bagaimana mereka ngolah ini tantangan untuk sutradara sebenarnya. Tapi as always ini akan menjadi karya yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh wibu di dunia gitu. Lanjut ke anime kedua. Oke, berikutnya adalah JoJo Part 6. Ya, mungkin ini bakal jadi anime yang bakal punya nama yang sangat underrated ya, benar sekali, sangat underrated. Tadi gue diem bukan karena gue mikir, tapi gue hanya ingin mengolah situasi aja. Kenapa gue bilang JoJo no Kimyo Part 6 ini bakal underrated? Itu karena memang sedari awal nih anime underrated cuy. Memang dari awal anime underrated. Banyak yang tahu JoJo tapi males nonton. Kenapa? Kualitas desain karakter, udah gitu aja. Visual, action, musik dan lain-lain, backsound dan lain-lain, dan apapun itu sudah sangat bagus. Cuman mereka malas nonton karena satu, waifunya mana, udah gitu aja. Padahal kalau mereka mau mencari anime bagus, JoJo tuh semuanya bagus. Gak usah aneh-aneh lu bilang joge. Gue yakin orang yang gak suka JoJo adalah orang yang belum pernah nonton JoJo seperti itu. Dan lagi, yang uniknya di part 6 ini adalah nanti karakternya itu cewek. Jadi JoJo-nya tuh cewek. JoJo-nya tuh ya namanya tuh Pujo Jolin, yang penting ada Jojo gitu ya, tempatnya gitu. Nanti tuh cewek gitu kan, kalau nggak salah juga seiyunya juga orang Mesir kalau nggak salah, jadi bisa bahasa Arab dan bisa ngomong assalamualaikum. Tapi bukan itu masalahnya ya, yang jadi masalah adalah apakah nih anime itu bakal semeledak JoJo sebelumnya. Karena memang pada dasarnya adalah lu kalau mau menikmati JoJo harus dari awal, tapi kalau lu mau tahu serunya lu nggak bisa nonton dari awal, karena pada dasarnya adalah JoJo yang terbaik yang bisa gue sampaikan lupa adalah JoJo Part 7, itu yang paling bagus. Tapi JoJo Part 6 juga nggak kalah bagusnya. Dan yang paling penting adalah studio menghandle ini masih dipegang oleh David Production. Itu artinya adalah staff yang masih sama, kualitasnya pasti ditingkatkan dan lain-lain. Tentu saja alasan gue mengantisipasi judul ini karena ini JoJo, bukan karena judul lain. Oke, lanjut ke anime berikutnya. Udah pasti ini anime bakal masuk di part 1 kali ini, Chainsaw Man. Dari trailer yang udah dilihatkan, itu trailernya bener-bener kelihatan kayak trailernya Jujutsu Kaisen gitu kan. Jadi gue merasa ini anime itu nggak bakal jauh-jauh dari Jujutsu Kaisen gitu. Jadi ya apa yang bisa mau gue sampaikan, ujung-ujungnya juga nanti kita kayak nonton adiknya Jujutsu Kaisen. Trailernya udah kayak Jujutsu Kaisen banget gitu kan. Jadinya gue nggak merasa ada peningkatan MAPPA untuk ini judul. Gue berharap akan ada perubahan kualitas visual yang bener-bener gue bisa membedakan kalau ini Chainsaw, kalau ini Sorcerer Fight gitu. Nah, sekarang Sorcerer Fight ya pakai bahasa Inggris, bukan Jujutsu Kaisen gitu kan.
Tapi harus gua antisipasi dulu lewat Shingeki no Kyojin Part 2. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana Mappa ngehandle sebelum mereka ngehandle Chainsaw Man. Tapi yang pasti Chainsaw Man ini bakal banyak banget yang suka. Mau gimana pun pasti banyak banget yang suka. Alasannya simple, waifu. Udah itu aja. Berikutnya, Kimetsu no Yaiba Season 2, karena gue juga akan membahas sequel dari anime. Kimetsu no Yaiba ini gue masukin bukan karena mungkin bakal ceritanya bakal bagus, enggak, atau nanti visualnya bakal bagus, itu juga enggak. Visual bagus, cerita bagus itu pasti. Tapi yang gue masukkan di video kali ini adalah di part pertama kalinya adalah satu, kualitas visual dan story itu enggak gue bahas, tapi ini tentang apakah ini judul bisa sesukses movie dan juga season pertamanya. Lo tahu sendiri dong, ini season pertama, movie-nya itu sukses besar-besaran gitu kan. Udah pasti gitu. Kalau bukan karena Ufotable, gue nggak tahu bagaimana hasil dari ini karya. Tapi karena Ufotable ini sangat ambisius dengan karyanya, ini bener-bener jadi masterpiece. Gue kasih tahu, karya-karya Ufotable itu punya kualitas visual yang bener-bener beda-beda gitu. Kecuali untuk buatan Type Moon gitu. Bukan buatan Type Moon, maksud gue yang diproduseri oleh Type Moon atau dimodalin seperti Tsukihime, seperti Fate Series gitu ya. Itu kelihatan banget miripnya. Cuman untuk karya lainnya itu kelihatan beda banget. Artinya apa? Artinya tuh mereka tuh ambisius, dan harapannya di season kedua dari KNY itu adalah bukan hanya mereka tuh bisa memberikan yang lebih dari season pertama, tapi juga bisa memberikan lebih dari apa yang kita harapkan gitu kan. Karena ini adalah judul besar dan yang paling berpotensi bikin para penikmatnya itu kecewa. Iya, kalau misalnya gambar bagus, visual bagus, story-nya biasa saja, itu bakal repot gitu kan. Bakal repot banget. Apalagi udah banyak yang hal seperti itu. Beda dengan anime, beda dengan komik, beda dengan novel, berakhir dengan cara yang tidak epic. Lost the game-nya nggak big deal banget. Oke, pembahasan berikutnya. Anime berikutnya lah Kaguya-sama wa Kokurasetai. Gua ngeri sedap ya. Pertama adalah animenya sukses, live action sukses, komiknya sukses. Cuma menjadi masalahnya kak, banyak yang mengatakan season 3 menjadi the last season. Cuman gue nggak bisa berpikir seperti itu. Sebelumnya kita hanya menunggu setahun hanya untuk season 1 ke season 2, setahun doang. Itu bentar banget sih. Dan sekarang harus nunggu 2 tahun kayaknya gitu kan untuk mendapatkan season ketiga. Season 1 season 2 nya tuh amat sangat bagus. A1 Pictures seperti menjadikan ini sebagai anak emas seperti Sword Art Online. Tapi itu hal yang wajar karena emang ini judul yang sangat luar biasa banget, ambisius dan konsisten. Gue sebagai penikmat anime gitu akan sangat sulit menemukan anime dengan kualitas konsistensi yang luar biasa. Dan Kaguya-sama Kokurasetai adalah anime dengan konsistensi yang luar biasa di setiap episodenya. Dibikin seru, dibikin lucu-lucu, dibikin serius-serius gitu kan. Nah, kenapa gue masukkan ini menjadi anime yang gue antisipasi juga di tahun 2022? Itu karena apakah mereka bisa membawa konsistensinya kembali gitu. Tapi di sini gue nggak ada meragukan sama sekali. Jadi gue harap ini menjadi anime yang bakal booming di tahun depan. Karena lo tahu, setiap tahun anime Kaguya-sama dengan OVA ataupun dengan TV series selalu bisa memberi kejutan dari sisi keinginan dan fetish para penonton gitu. Lanjut aja langsung. Berikutnya Overlord 4. Udah pasti Overlord 4 ini bakal lebih bagus daripada Tensura yang kita nikmati sekarang. Kalau Tensura itu isinya rapat, perangnya cuma semenit langsung auto menang, ini rapatnya sebentar dan langsung auto menang gitu kan. Yang paling penting itu adalah kita bisa melihat betapa ganasnya Ainz, bukan melihat si transgender Rimuru itu yang isinya rapat doang gitu. Itu anime atau acara OSIS gitu kan, gue juga nggak ngerti lagi. Cuman apa yang gue harap dari Overlord itu adalah tentang ini loh, adaptasinya itu jangan buru-buru gitu kan. Sebenarnya Overlord tuh dari season awal itu sudah gua rada-rada nggak suka gitu dengan adaptasinya yang terlalu buru-buru gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya itu orang-orang tuh harus baca novelnya buat memahami isi ceritanya. Tapi itu bagus, itu meningkatkan penjualan, tapi itu membuat penikmat animenya nggak puas. Dan harapan gua di Overlord 4 ini, di season 4 ini yang masih studionya dihandle oleh Madhouse, itu adalah satu, gak usah terlalu terburu-buru. Kalau bisa kasih 25 episode gitu kan. Gak usah pelit-pelit gitu sama episode gitu kan. Karena gue yakin kalau misalnya ini nanti anime gak terlalu buru-buru dari segi alur dan juga dia memiliki episode yang banyak, gue yakin bagus. Contohnya Tensura, isinya rapat, banyak episode, isinya rapat doang. Kalau ini isinya seru-seru, dijamin deh. Kalau episodenya banyak, dijamin ini anime sukses. Lanjut.
Made in Abyss. Ini sebenarnya gue masukin Made in Abyss ini sudah jelas ya, karena pada dasarnya ini adalah anime underrated terbaik juga yang pernah gue tonton. Selain Oda Taxi, Yojuan Shinwa Taikei, Ping Pong The Animation, Gechuan Sonraku Kogu, anime seperti Musisi, dan ya masih banyak lagi lah anime underrated terbaik yang pernah gue tonton. Salah satunya adalah Made in Abyss gitu kan. Gue masih berpikir kenapa anime sebagus Made in Abyss itu malah jarang dibahas. Padahal ini anime bagus banget, karakternya pun loli-loli gitu kan. Jadi apa yang kurang dari sebenarnya anime? Ya apa yang kurang gitu kan? Kalau misalnya gue bisa kasih lo rekomendasi, lo harus menikmati anime ini. Dan nanti lanjutan atau season berikutnya dan sequel dari movie-movie-nya juga akan tayang di tahun 2002. Semoga segera dikonfirmasi aja, karena memang sudah dikonfirmasi tapi menurut gua akan tayang di tahun 2022. Beda dengan anime tadi yang kemungkinan besar ya di 2022, Made in Abyss gua kurang yakin bakal rilis tahun 2022. Karena apa? Studio kalau nggak salah Kinema. Ya, Kinema apa bukan? Benar nih, studionya masih kosong gitu. Oke, intinya mah movie sama scene satunya itu dihandle Kinema. Dan Kinema itu adalah studio yang menghandle anime Tate no Yusa yang akan tayang juga di tahun 2022. Dan lo tahu sendiri, Tate no Yusa diundur karena gue takutnya Made in Abyss juga punya punya pengaruh tidak akan tayang di tahun 2022 gitu. Jadi gue berharap-harap aja gitu. Berikutnya, untuk menghabiskan part kali ini udah pasti Anus Poldygot The Animation. Gue nggak usah bahas kenapa gue masukin anime ke sini, karena dari judulnya yang lebih panjang daripada sila kelima, ya kan? Lu sudah tahu anime ini tuh bakal banyak yang suka gara-gara sosok dari tokoh utamanya kan. Mungkin kalau ditanya tentang judul anime lengkapnya, mungkin lu bakal bingung, judulnya tuh lebih panjang daripada judul skripsi gua gitu loh. Cuman yang menjadikan ini anime yang sangat luar biasa itu adalah tentang tokoh utamanya gitu, yang kalau di isekai Raja Iblis sebelah itu hobinya rapat, yang isekai bukan isekai sini sih, ini bukan isekai ya, kalau yang ini hobinya dangdutan gitu kan. Nah, gue ingin melihat lagi dangdutan berikutnya dari Anus Poldygot The Animation gitu kan. Bingung juga gue. Dan lagi anime ini langsung dapat season 3, dan itu membuktikan kalau ini anime beneran joyous gitu kan. Lengkap juga nih, 8 ya, 8 anime itu 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita akan bertemu lagi di part 2. Kenapa nggak gue bikin part 1? Kebanyakan. Nanti lidah gue bakal terkilir lagi kayak biasa gitu kan. Gue nggak bisa melakukan fingering lagi nantinya. Oke lah, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks banget buat lu pada. 12 menit ini terasa sangat panjang banget, karena biasanya gue bikin video tuh paling lama juga 5 menit. Tapi kalau niat ya 10 menit pun juga sampai gitu. Itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue CRW dan sampai ketemu di video gue lain.